Halo Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh ada sampai pada hari ini. Kembali kami akan baca firman-Mu. Kami ingin melalui firman ini, kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami diberi fondasi iman di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada budaya-budaya tertentu di dunia ini dalam rangka pemberian nama kepada anak-anak mereka. Seperti kebudayaan Asia dan kebudayaan Afrika. Jadi di dalam kebudayaan Asia dan Afrika ini, ketika orang tua memberikan nama kepada anak-anak mereka, itu merupakan suatu peristiwa yang penting. Jadi mereka tidak memberikan nama kepada anak mereka itu asal saja. Karena di balik nama yang diberikan kepada anak mereka, itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Makna itu merupakan ekspresi dari pengharapan dan kerinduan dari orang tua mereka kepada anak mereka. Seperti dari Afrika Selatan ya, kebudayaan dari Afrika Selatan, itu jika anak diberi nama Kolisane, artinya pembawa damai. Orang tua berharap dan merindukan anak mereka itu membawa damai. Kalau dari kebudayaan Nigeria, itu ada nama Lumba. Lumba itu artinya pujilah Tuhan. Lalu dari Mesir ada nama Syarif. Syarif itu artinya damai dan bijak. Lalu dari mana lagi ya? Dari Korea ya. Korea itu ada nama Donghi. Donghi itu artinya sinar timur. Ada lagi dari Tiongkok. Tiongkok itu Fung-an. Fung-an ini artinya angin yang mendatangkan kebaikan. Lalu Bapak Saudara dari Indonesia, contohnya dari Tapanuli ya. Dari Tapanuli itu ada nama anak yang bunyinya seperti ini. Hasintongan. Nah, Hasintongan ini artinya kebenaran. Ada lagi dari Jawa Barat Bapak Ibu, Atika. Atika itu artinya didikan yang baik. Lalu dari Jawa Tengah yang sudah sangat terkenal, selalu kita dapat di mana-mana, Sri Rejeki. Sri Rejeki ini artinya yang mendatangkan banyak berkat. Nah Bapak Ibu, karena itu Sri Rejeki itu banyak sekali ya kalau kita temukan di Jawa Tengah ini. Kita jalan-jalan, kita menemukan nama toko lah, nama rumah makan lah, dan seterusnya Sri Rejeki. Artinya yang mendatangkan banyak berkat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian nama anak ini di dalam kebudayaan Asia maupun Afrika, bahwa orang yang diberikan nama tertentu itu, maka nama itu akan mempengaruhi kehidupannya. Dan bagi orang yang memberikan nama, maka itu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang memiliki wibawa dan kekuasaan tertentu atas orang yang diberikan nama itu. Jadi ternyata pemberian nama ini bukan asal bunyi ya. Itu baik yang menyandang nama itu ada pengaruhnya, baik yang memberikan nama itu juga ada maknanya, bahwa dia orang yang penuh wibawa dan orang yang penuh kuasa terhadap orang yang diberikan nama. Nah Bapak Ibu Saudara, pada zaman dulu ketika orang memberikan nama itu ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat agraris. Jadi kebanyakan kan petani ya, Bapak Ibu Saudara, masyarakat agraris. Maka kehidupan masyarakat pada waktu itu sangat bergantung pada peristiwa-peristiwa alam ya, baik hujan, banjir, masa paceklik, atau letusan gunung berapi dan seterusnya. Jadi situasi masyarakat itu selalu
terhubung dengan kondisi alam semesta yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam masyarakat agraris pada zaman dulu Bapak Ibu, kelahiran anak itu tidak ada di tengah-tengah medis. Tidak ada di tengah-tengah rumah sakit. Kelahiran anak itu terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Seorang ibu yang akan melahirkan yang penuh perjuangan, seorang ayah yang berdiri dengan gelisah sambil menantikan kelahiran anak, orang tua, om, tante, keluarga yang juga mendampingi ada di sekitarnya, harap-harap cemas dan penuh dengan doa-doa yang dinaikkan. Jadi kelahiran seorang anak itu tidak ada di tengah-tengah dunia medis, tapi ada di tengah-tengah keluarga. Jadi itu masyarakat agraris itu. Lalu kelahiran anak ini ketika berjalan lancar, anak itu lahir dan kemudian ia menangis, itu mendatangkan keajaiban. Ya, itu seolah-olah melahirkan atau menunjukkan keajaiban Tuhan. Seorang anak telah lahir di dunia ini. Itu betul-betul keajaiban yang dipandang betul-betul kekuasaan Tuhan, ya, kemampuan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Sampailah pada orang tua harus memberikan nama kepada anak mereka. Karena itu nama yang dipilih itu tidak muncul begitu saja. Karena nama anak ini lahir di dalam situasi alam tertentu, maka orang tua itu cenderung mengajak keluarga untuk mendiskusikan nama apa yang paling pantas untuk diberikan oleh anak tersebut, diberikan kepada anak tersebut. Nah, itu juga kadang-kadang masih terjadi pada keluarga saya, tapi keluarga saya tidak bergantung pada situasi agraris di dunia ini. Tetapi ya karena kita keluarga, begitu ada ponakan yang lahir atau cucu yang lahir, sekarang ada grup WA itu, terus kemudian orang tuanya tanya, ayo siapa memberikan usul nama, begitu ya. Lalu masing-masing berikan usul nama, usulan nama yang ingin disampaikan atau untuk diberikan kepada ponakan atau cucu yang baru lahir itu. Tapi berbeda ya dengan yang saya ceritakan. Kalau ini masyarakat agraris, mereka selalu memberikan nama anak itu juga dilihat pada peristiwa yang terjadi saat itu. Bapak Ibu, itu juga yang terjadi pada saat Tuhan Yesus lahir pada abad 1 yang lalu. Sepasang suami istri Yahudi ya, yang berada di suatu kota kecil di Timur Tengah, yaitu suami istri ini bernama Yusuf dan Maria. Mereka mengalami ketegangan dan juga kegembiraan di sekitar kelahiran bayi mereka. Dan mereka pun memberikan nama anak mereka sesuai dengan yang dipesankan oleh malaikat. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu Saudara, nama Yesus itu adalah bentuk dari Yunani. Nama Yesus itu bentuk Yunani dari nama Ibrani Yehosua. Jadi kalau Ibraninya Yehosua, maka Yunaninya adalah Yesus. Kalau disingkat Bapak Ibu Saudara, Yosua atau Yesua. Nah, arti akar kata Yehosua atau Yesus ini adalah Yahweh menyelamatkan. Jadi pemberian nama kepada Yesus, bernama Yesus itu merupakan harapan. Ia menjadi tumpuan harapan, menjadi tumpuan keyakinan dari kedua orang tuanya kepada bayi ini, bahwa di dalam diri bayi ini diharapkan dia menjadi seseorang yang membawa keselamatan. Ia adalah orang yang memenuhi janji Allah, yang melaksanakan janji Allah, yaitu janji Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka Yesus, orang yang menyandang nama Yesus, Yosua atau Yesua ini, dia menjadi pusat dari kabar gembira di hari Natal. Yaitu bahwa Yesus adalah Allah yang menyelamatkan dunia. Maka Natal itu Bapak Ibu Saudara, pusat kabar dari Natal, pusat kabar kegembiraan dari Natal adalah nama Yesus. Allah menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka Natal itu mendatangkan kegembiraan karena merupakan
wujud dari janji Allah yang menyelamatkan manusia. Mari kita menyambut Natal tahun ini dengan penuh kegembiraan, kesukacitaan, karena Yesus lahir. Itu berarti Allah mewujudkan janjinya, harapan dunia ini untuk Allah melakukan tindakan penyelamatan atas kita semua di dalam Yesus Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih bahwa tahun ini kami dapat memasuki bulan Desember dan kami sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan dalam rangka masa raya Natal, memperingati kedatangan Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia ini. Kiranya kegiatan-kegiatan kami, kegiatan itu mendatangkan kesukacitaan, kegembiraan, bahkan semakin memantapkan iman kami bahwa kami telah hidup dengan jaminan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu mendatangkan keselamatan bagi kami, bagi seluruh dunia. Dan itu memberikan pengharapan kepada kami, memberikan fondasi iman kepada kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh sukacita, penuh syukur, dan punya kekuatan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.